Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku, Bapak, Ibu, serta seluruh masyarakat di Indonesia yang telah meluangkan waktunya untuk menyimak video ini. Video ini adalah video PDD UKTPT, yakni video pernyataan diri dosen pada unit kerja Tridharma Perguruan Tinggi. Bersama saya, Denny Aditya Diwarman, dosen Fakultas Ekonomi Universitas Putra Indonesia yang berada di Cianjur, Jawa Barat dengan NIDN 0414077702. Dalam kehidupan ini saya memiliki motivasi yaitu Hoirnas Anpa'hum Linas. Manusia yang paling baik adalah manusia yang bermanfaat bagi saudaranya, bagi sesamanya, dan bagi manusia lainnya. Selain sebagai dosen, saya pun beraktivitas sebagai owner VT Auruman Aditya yang bergerak di bidang konstruksi dan developer perumahan dan juga aktif sebagai anggota DPRD dari Kabupaten Cianjur sejak tahun 2009 sampai dengan sekarang. Dalam video ini, saudara-saudaraku, saya akan memfokuskan mengenai tata cara pelaksanaan pengajaran dan diskusi interaktif mengenai mata kuliah manajemen lintas budaya. Saudara-saudaraku, bahwa manajemen lintas budaya adalah ilmu yang berusaha untuk memahami bagaimana budaya nasional mempengaruhi praktek manajemen, mengidentifikasikan persamaan dan perbedaan lintas budaya dalam praktek manajemen dan berbagai konteks organisasi, serta meningkatkan efektivitas dalam manajemen global. Di mana deskripsi mata kuliah di dalam manajemen lintas budaya diberikan pada semester 6 dengan bobot 3 SKS. Mata kuliah ajaran ini memiliki tujuan yang berfokus pada manajemen lintas budaya, kepemimpinan dalam manajemen lintas budaya, budaya nasional dan pengelolaan lintas budaya, komunikasi dan lintas budaya, manajemen sumber daya manusia dalam perspektif lintas budaya, budaya massa dan budaya populer, serta dilakukan UTS. Setelah itu, kita melakukan diskusi secara interaktif dengan beberapa tema-tema kekinian seperti tema proses intervensi manusia dan implementasi strategi manajemen budaya, gaya kepemimpinan dalam manajemen lintas budaya terhadap tenaga kerja asing dan domestik, perusahaan multinasional, perspektif manajemen lintas budaya, analisis kemajuan teknologi terhadap komunikasi dan budaya di era milenial, generasi milenial berbasis 3 pilar budaya Cianjur di dalam pengembangan pariwisata, analisis budaya organisasi terhadap kompetisi negosiasi berbasis problem solving approach. Dengan standar kompetensi yang biasa kami lakukan adalah bahwa mahasiswa harus memiliki kemampuan untuk menerapkan konsep dan teori-teori terkait yang berhubungan dengan manajemen lintas budaya. Di mana di era globalisasi ini terjadi pertukaran tenaga kerja antara tenaga kerja luar dengan tenaga kerja dalam, di mana bahwa budaya sangat mempengaruhi kedatangannya para ekspatriat di Kabupaten Cianjur. Selain itu, kita pun akan melakukan praktek kunjungan lapangan ke pabrik-pabrik, manufaktur, dan perusahaan-perusahaan industri yang ada di Kabupaten Cianjur untuk mengetahui di mana teori dan empiris bersatu menjadi suatu tujuan bahwa lintas budaya akan berpengaruh positif ketika kita mempelajari teori secara benar dan baik. Dalam sistem penilaiannya, bahwa di sini penilaian mahasiswa yang telah ditentukan oleh Rektorat Universitas Putra Indonesia, kehadiran dan keaktifan diri, tugas individu dan diskusi, ujian tengah semester, ujian akhir, dan tentunya keaktifan mahasiswa menjadi sumber dari penilaian akhir. Sumber pembelajaran, saya mengambil beberapa referensi buku tentang manajemen lintas budaya, karangan Dr. Dedi Mulyana, Dr. Jalaluddin Rahmat. Saya pun memberikan referensi pendukung kepada mahasiswa, buku karangan Dr. Alo Lileweri MS dengan dasar-dasar komunikasi antar budaya, Pustaka Pelajar 2013, terus juga dari Dr. Haji Ahmad Sihabuddin MSI mengenai komunikasi antar budaya dengan satu perspektif multimedia PT Bumi Aksara seperti buku yang saya pegang ini. Terus juga ada beberapa buku referensi. Nah, salah satu metode pembelajaran yang saya berikan itu selama 16 kali pertemuan.
materi pertama dalam pembelajaran, yaitu mengenai pengantar manajemen lintas budaya dengan kriteria penilaian bahwa mahasiswa harus mampu menjelaskan serta mendiskusikan mengenai teori-teori serta fungsi manajemen lintas budaya, peran manajemen lintas budaya dengan melengkapi beberapa karakteristik kepemimpinan di beberapa negara. Terus juga di chapter yang kedua, bab kedua, saya mengupas tentang kepemimpinan dalam manajemen lintas budaya. Sehingga di mana kepemimpinan setiap manusia yang ada di beberapa negara sangat berbeda satu sama lain. Di chapter yang ketiga, saya akan mengupas mengenai budaya nasional dan pengelolaan lintas budaya, di mana mahasiswa harus dapat mampu menjelaskan dan mendiskusikan definisi dan memahami dimensi unsur dan hubungan budaya nasional dan pengelolaan lintas budaya, di mana di Indonesia sendiri adalah Bhinneka Tunggal Ika yang terdiri dari beberapa pulau, beberapa budaya, dan beberapa bahasa, sehingga satu sama lain karakteristiknya berbeda, kulturnya berbeda, dan budayanya berbeda, di mana Indonesia Timur, Indonesia Barat, Indonesia Tengah memiliki karakteristik tersendiri tetapi dengan satu tujuan, Bhinneka Tunggal Ika. Di bab keempat, saya mengupas komunikasi lintas budaya. Di dalam komunikasi lintas budaya bahwa bahasa adalah jembatan komunikasi antara manusia dengan manusia, di mana di dunia ini diciptakan bahasa internasional, contoh bahasa Inggris. Tanpa bahasa sepintar dan secerdas manusia tidak akan bisa menjelaskan apalagi memberikan advice terhadap sebuah organisasi atau perusahaan. Di chapter 5 saya mengupas mengenai manajemen sumber daya manusia dalam perspektif lintas budaya. Ini lebih ke karakteristik, perilaku, attitude, dan keahlian dari beberapa manusia yang ada di dunia sehingga mahasiswa dapat memahami dan mengetahui, sehingga kita ketika menghadapi dunia kerja kita dapat memahami dan mengikuti apa yang menjadi target, visi, dan misi seorang pemimpin di dalam mencapai sebuah organisasi perusahaan. Di dalam chapter yang ke-6 kita lebih memperdalam tentang budaya massa dan budaya populer, di mana hari ini kaum sudah berbeda, masa sudah berbeda, dari kaum milenial berubah menjadi kaum Z, di mana semua berbasis teknologi informasi, berbasis media sosial, dan kita sangat mudah untuk mempelajari sebuah ilmu. Ini akan menjadi sebuah perspektif bagaimana kita berkomunikasi antar negara dengan sangat mudah. Di yang ketujuh, dari mulai chapter 1 sampai 6, kami akan mendiskusikan secara interaktif dengan mengambil tema-tema kekinian, tema-tema yang menjadi fenomena, bagaimana manajemen mengatur pengorganisasian, mengaturling, dan mengkontrol sehingga mencapai sebuah tujuan perusahaan dengan baik. Di chapter berikutnya setelah UTS kita melakukan perspektif diskusi interaktif dan juga praktek empiris ke beberapa perusahaan dengan menginterpretasi bahwa mahasiswa mampu memaparkan secara nyata dengan mengkombinasi antara keilmuan akademis maupun dengan perspektif keilmuan yang ada, sehingga dia mengenal dunia kerja secara nyata. Dia pun dapat memahami dan mengimplementasikan teori-teori akademis bahwa manajemen lintas budaya ini sangat diperlukan di era globalisasi. Yang ke-10, saya akan mengupas mengenai gaya kepemimpinan dalam manajemen lintas budaya terhadap tenaga kerja asing dan domestik. Keahlian sangat dibutuhkan oleh mereka di dalam mencapai target-target produksi dan target-target perusahaan. Di chapter berikutnya, kami lebih melihat perusahaan yang lebih besar lagi, yaitu perusahaan multinasional dalam perspektif manajemen lintas budaya. Bahwa perusahaan multinasional adalah perusahaan yang tergabung di antara negara-negara hubungan bilateral. Kita mempelajari bagaimana kepemilikan antar negara di sebuah perusahaan, sehingga kita mempelajari satu, bagaimana gaya kepemimpinan di antara beberapa negara dengan tetap mempunyai satu tujuan, yaitu mengimplementasikan dan mencapai target, passion, dan missionnya perusahaan itu sendiri. Chapter ke-12 ini mengenai analisis kemajuan teknologi terhadap komunikasi dan budaya di era milenial. Nah, ini yang paling baik dan paling
disukai biasanya oleh mahasiswa. Karena handphone adalah gudangnya ilmu. Ketika handphone dijadikan sebuah alat komunikasi, bisa berdampak positif dan negatif. Di mana dengan handphone orang bisa jadi viral dan trending. Bagaimana kita memanfaatkan teknologi untuk melihat dan menatap masa depan. Pertemuan ke-13, kita akan mengupas bagaimana generasi milenial berbasis 3 pilar budaya Cianjur. Kita sebagai anak muda harus tahu apa arti itu ngaos, apa itu arti mamaos, dan apa arti itu mainpo. Ngaos berarti orang Cianjur harus benar-benar membaca, mengaji diri, dan mengetahui segudang ilmu untuk bagaimana ilmu menjadi pedoman hidup. Mamaos, orang Cianjur itu penuh seni, dengan someahnya, dengan tutur katanya yang lembut. Itulah balut kultur Cianjur. Dan kita seorang Cianjur harus bisa menjaga diri dengan mainpo. Keahlian bela diri bukan untuk ugal-ugalan ataupun untuk menjadi jagoan, tapi bagaimana kita bisa melindungi saudara-saudara kita. Makanya 3 pilar budaya menjadi pondasi roh bagi seluruh generasi milenial yang ada di Kabupaten Cianjur. Pepatah mengatakan, seberapa tinggi kita jangan pernah lupa sejarah di mana kita dilahirkan. Pertemuan yang ke-14 yaitu mengenai analisis budaya organisasi terhadap kompetisi negosiasi berbasis problem solving, di mana bahwa mahasiswa sebagai generasi penerus bangsa harus bisa mencari solusi dari beberapa permasalahan. Mereka harus bisa berani menguatkan mentalnya, menguatkan daya pikirnya, sehingga solusi menjadi tujuan akhir dari sebuah aksi implementasi dari problem solving. Di pertemuan berikutnya, ini lebih menantang lagi. Ini akan lebih kompleks, di mana persaingan antar negara, persaingan antar manusia, dan persaingan antara kekuatan itu akan menjadi global. Kita sebagai negara yang cinta damai, jangan sampai pengaruh luar membawa kehancuran untuk kita, tetapi kita satukan barisan bahwa kekuatan ilmu, kekuatan kemampuan, dan kekuatan sumber daya manusia menjadi garis depan untuk mempertahankan sebuah pengaruh budaya yang negatif. Di ujung kita melakukan diskusi interaktif, membahas secara empiris dan akademis, di mana mahasiswa dituntut untuk berani menyuarakan suara-suara yang apa yang mereka baca dalam buku-buku referensi. Ini akan menjadi suatu latihan bagaimana kaum milenial, generasi penerus menjadi pemimpin dan menjadi harapan untuk dirinya, keluarganya, agama, dan bangsa yang kita cintai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini para mahasiswa, mahasiswi Universitas Putra Indonesia, bahwa hari ini sesuai dengan mata kuliah yang kita akan ampuh, yaitu mengenai mata kuliah manajemen lintas budaya. Sebelum saya lanjutkan perkuliahan, izinkan saya mengabsen beberapa mahasiswa yang hadir. Yang pertama, Amelia Nurul Fatimah hadir. Oke. Irma Ramandani Putri. Sista Sri Rahayu. Emra Pinoval. Devina Aulia. Oke, para mahasiswa, di dalam mata kuliah manajemen lintas budaya ada beberapa chapter yang nanti menjadi buku referensi para mahasiswa. Terus juga ada buku wajib yang harus nanti kita pelajari dengan konteks tujuan bahwa di dalam manajemen lintas budaya itu bagaimana kita mengenal satu karakter, dua kultur, ketiga juga sifat dari budaya baik secara personal maupun organisasi. Jadi kita akan bicara budaya nasional, budaya internasional, termasuk budaya kearifan lokal kita. Dalam mata kuliah manajemen lintas budaya, para mahasiswa bisa melihat secara akademis, buku yang kita ambil ini mendefinisikan bahwa manajemen lintas budaya adalah ilmu yang berusaha untuk memahami bagaimana budaya nasional mempengaruhi praktek manajemen, mengidentifikasi persamaan dan perbedaan lintas budaya dalam praktek manajemen dan berbagai konteks organisasi, serta meningkatkan efektivitas dalam manajemen global. Kalau kita pahami dari definisi
tentang manajemen lintas budaya. Artinya dalam mata kuliah ini kita akan coba menggali contoh bagaimana lintas budaya yang ada di organisasi, terus juga bagaimana kita saling mempengaruhi, karena di era global ini bahwa manusia sebagai sumber daya manusia bebas memilih pekerjaan, bebas memilih bagaimana dia menciptakan usaha, terus juga bebas di dalam berkarya. Di dalam mata kuliah manajemen lintas budaya juga kita akan mempelajari beberapa karakter, visi, misi organisasi perusahaan nasional dan multinasional. Di mana di era globalisasi ini yang menjadi pondasi bagaimana bahasa menjadi jendelanya dunia. Nah, dengan bahasa internasional berarti kita bisa mengetahui bagaimana budaya suatu negara, bagaimana budaya suatu organisasi, dan bagaimana budaya, sikap, karakter, kebiasaan manusia yang ada di dalamnya. Nah, salah satu yang akan kita bahas, seperti halnya bentuk badan hukum perusahaan multinasional. Biasanya perusahaan multinasional itu perusahaan go public, perusahaan yang ada di negaranya, terus juga dia membuka cabang di beberapa negara dengan melakukan hubungan bilateral. Biasanya ini terdiri dari beberapa owner dan investor terhadap perusahaan-perusahaan, dibuat suatu grup-grup perusahaan. Contohnya di bidang perhotelan. Perhotelan itu mereka bikin grup, bikin koniasi, sehingga cabang-cabangnya ada di beberapa negara. Ya, terus juga perusahaan-perusahaan travel. Perusahaan travel, misalnya kita bikin perusahaan travel umroh haji, berarti kita harus kerjasama dengan travel umroh haji yang ada di Mekah, Madinah, dan beberapa negara kunjungan. Itu biasanya kita melakukan dengan adanya kerjasama badan hukum perusahaan multinasional. Ini diatur secara khas. Nah, sebelum dilanjut ada pertanyaan mahasiswa? Silakan Diana. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Diana yang mulia, izin bertanya Pak. Siap. Jadi bagaimana cara perusahaan multinasional mengatasi perbedaan budaya karyawannya? Oke, terima kasih. Pertanyaan yang bagus. Tepuk tangan untuk Diana. Nah, di dalam menyamakan persepsi dalam suatu perusahaan itu biasanya diatur yang namanya ADART perusahaan. Jadi dalam sebuah perusahaan itu ada visi, misi, aturan mainnya, kontrak kerjanya, terus juga bagaimana human development resources mengatur manusianya. Nah, menyamakan persepsi dalam perusahaan multinasional biasa satu yang pertama, gunakan bahasa internasional. Biasanya bahasa komunikasi yang terjadi di perusahaan-perusahaan multinasional itu ketika di perusahaan itu ada orang Indonesia, ada orang Jepang, ada orang Amerika, ada orang Cina, maka untuk menyamakan persepsi komunikasi menggunakan bahasa internasional, biasanya bahasa Inggris. Pertama itu, terus yang kedua, untuk menyamakan persepsi semua karyawan di dalamnya, itu biasanya dilihat dari planning, organizing, actualing, and controllingnya perusahaan sampai goalnya, target dan tujuannya. Persamaan persepsinya itu. Terus yang ketiga yang jelas hak dan kewajibannya harus sama. Berarti hak dan kewajiban antara perusahaan dengan karyawannya itu jelas. Keempat, jaminan karirnya jelas. Kelima, kesejahteraannya jelas. Keenam, kenyamanan kerjanya teratur dan jelas. Artinya persamaan di dalam menyatukan sebuah perbedaan budaya-budaya itu, satu, kalau di Indonesia ada yang namanya Bhinneka Tunggal Ika. Beda-beda bahasa, beda-beda budaya, beda-beda apa lagi? Agama, tapi satu bingkai, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ketika misalnya kita membuat perusahaan, ada orang Bataknya, ada orang Sundanya, ada orang Ambonnya, ada orang mana lagi? Padangnya. Yang digunakan bahasa apa, Diana? Indonesia. Nah, artinya untuk menyamakan perbedaan itu ada disatukan dalam sebuah satu kesatuan. Kalau di kita, ketika ada perbedaan budaya, maka yang digunakan adalah bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Kalau di luar berarti bahasa internasional, bahasa Inggris. Artinya bagi mahasiswa ini wajib hukumnya. Wajib
menguasai bahasa internasional. Ketika kita punya dreaming bekerja di luar negeri, berarti dari sekarang kita persiapkan bahasa komunikasi. Karena menurut saya bahasa itu jendelanya dunia. Bagaimana kita menggenggam dunia, bagaimana kita melakukan hubungan dengan negara yang lain, berarti pondasinya, asetnya, modalnya kuasai bahasa internasional. Gitu Diana, cukup jelas? Oke, para mahasiswa, bahwa di dalam chapter yang tadi kita sampaikan cukup dimengerti? Nah, kalau memang bisa dipahami, dimengerti, saya akan cek apakah penyampaian saya dimengerti, dipahami, sehingga nanti next time menjadi pondasi kita di dalam sisi keakademisan kita. Saya mau cek boleh ya, random ya. Nah, menurut Pak Jira, apa yang tadi saya jelaskan tentang manajemen lintas budaya itu apa, Pak Jira? Baik Bapak, untuk manajemen lintas budaya, di mana ilmu yang berusaha memahami bagaimana budaya nasional mempengaruhi praktek manajemen. Segitu Bapak. Segitu ya. Oke, tepuk tangan untuk Pak Jira. Tadi Pak Jira sudah cukup memahami tentang definisi manajemen lintas budaya. Nah, berarti ada bagaimana kita memahami manajemen lintas budaya. Ada beberapa caranya. Menurut Akbar bagaimana caranya? Baik, seperti yang sudah tadi Bapak jelaskan, ada 3 cara untuk pemahaman manajemen lintas budaya. Ada pertama, yaitu mendidik budaya yang baru untuk mengikuti budaya yang lama. Untuk yang keduanya itu alkulturasi. Alkulturasi itu adalah peleburan 2 budaya menjadi 1. Terus yang ketiga itu meninggalkan budaya yang lama untuk budaya yang baru menjadi lebih baik. Mantap, luar biasa. Tepuk tangan dong, Akbar. Manajemen lintas budaya sangat diperlukan untuk diketahui, dipahami, dan diimplementasikan oleh seluruh mahasiswa-mahasiswi. Salah satunya untuk mengenal karakteristik gaya kepemimpinan, terus juga bagaimana organisasi dari budaya negara asal, ataupun ketika kita menjadi pegawai atau menjadi ekspatriat. Untuk itu, para mahasiswa-mahasiswi, harapan saya ketika kita menguasai manajemen lintas budaya dan budaya-budaya yang ada di dunia ini, ingat satu hal, gapailah cita-cita setinggi bintang di langit, dan rendahkanlah hatimu serendah-rendah mutiara yang ada di bawah lautan. Terima kasih, semoga video ini bermanfaat. Salam hormat saya dari Universitas Putra Indonesia Cianjur, Jawa Barat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.